Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, untuk kali ini kita masuk ke materi pembelajaran transformasi fungsi ya. Kita tulis dulu di sini. Kita masuk ke transformasi fungsi. Oke, di dalam transformasi fungsi ada 4 bagian seperti transformasi geometri, di mana dalamnya itu ada translasi, yaitu pergeseran. Yang kedua ada refleksi. Yang ketiga ada yang namanya rotasi, dan yang terakhir adalah dilatasi. Oke. Untuk yang pertama, untuk translasi itu pergeseran ya. Translasi itu pergeseran. Yang pertama, translasi itu pergeseran. Oke. Untuk pergeseran di sini, kalian tahu bahwa ketika XY ditranslasikan oleh TAB, itu menghasilkan hasil dari translasi X translasi dan Y translasinya, yaitu X tambah A dan Y ditambah B. Itu dalam penulisan secara aljabarnya. Kalau misalkan kita tulis secara matriks, berarti kita tulis X dan Y untuk translasinya. Kita ambil di sini XY ditambah A dan B. Maka dihasilkan X tambah A, Y tambah B. Di sininya untuk hasil dari translasi XY-nya. Kemudian kita ambil suatu persamaan dari X dan Y, di mana translasi X sama dengan X tambah A dan translasi Y atau Y translasi Y tambah B. Ini ya. Kemudian kita cari nilai X-nya, maka X sama dengan translasi X dikurangi A dan Y sama dengan translasi Y dikurangi B. Ini yang akan kita ambil, yang disubstitusikan ke dalam setiap persamaan yang dicari translasinya. Oke. Kemudian dari sini kita dapat, sehingga jika hasil translasi atau hasil petanya Y atau translasi Y sama dengan GX, maka dia merupakan suatu fungsi. Di sini kita buat ketika hasil translasi, hasil petanya, hasil translasi atau hasil petanya adalah translasi Y sama dengan GX. Ini merupakan suatu fungsi, atau bisa kita tulis yang akan kita ambil rumusnya itu yang ini ya, dimana translasi Y sama dengan dikurangi B sama dengan fungsi dari translasi X dikurangi A, atau kita bisa gunakan translasi Y sama dengan F fungsi dari translasi X dikurangi A tambah B. Kemudian satu lagi dengan GX. Di sini ada fungsi X min A tambah B. Ini yang akan kita ambil. Tetapi dengan demikian, jika fungsi di sini ya, jika fungsi dengan fx-nya ditranslasikan si oleh A B, maka bayangannya dapat dinyatakan dengan persamaan di sini GX sama dengan fungsi dengan translasi fungsi X dikurangi A ditambah B. Ini yang akan kita gunakan, yaitu dengan GX fungsi X dikurangi A tambah B.
harus kita ingat ketika kita lihat lagi dari grafik, dari sebuah grafik ya, berarti di sini kita lihatnya ketika ada diagram kartesius di sini untuk x, y, x dan y, ke kanan itu positif, berarti ke atas kita juga positif, ke arah kiri negatif, dan ke arah bawah itu negatif. Di sini titik pusatnya menunjukkan bahwa mau kemana arah kita, apakah ke kanan atau ke kiri gitu. Kemudian misalkan ini contoh untuk translasi biasa atau translasi fungsi gitu. Kita lihat misalnya contohnya kayak gini. Contohnya yang pertama ini untuk contoh translasi fungsinya. Tentukan persamaan bayangan dari fungsi linear di mana fungsi x-nya yaitu 3x ditambah 6 jika digeser sejauh t 4 negatif 1. Ini ya, 4 negatif 1. Maafkan. Lanjut lagi, di sini untuk penyelesaiannya harus kita ketahui tadi Ibu sudah menuliskan tentang rumus fungsinya, yaitu dengan gx fx dikurangi a ditambah b. Ini akan kita gunakan. Fungsi itu kita mensubstitusi sebuah nilai yang telah diketahui ke dalam suatu fungsi yang diberikan. Berarti di sini ini merupakan pergeseran, t-nya itu pergeseran 4 ke kanan, 4 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah. Ya, x, y negatif 1. Kemudian kita substitusikan di sini kita harus cek dulu fungsi x-nya itu 3x tambah 6. Yang kedua, t-nya 4 negatif 1. Kita substitusikan dulu nilai a dan b-nya. Ya, untuk a dan b-nya. Maka di sini kita tulis fungsinya, kita rubah menjadi fungsi y, di mana fx dikurangi a-nya itu 4 tambah negatif 1. Kemudian kita lihat fungsi x-nya negatif 4 dikurangi 1. Kita nanti kasih senyum dulu. Habis itu ini masih merupakan fungsi y, di mana fungsinya itu belum kita substitusikan. Kita lihat fungsinya itu 3x tambah 6. 3x tambah 6. Oh iya, 3x tambah 6. 3x tambah 6 itu untuk persamaan dan dikurangi 1 dari atas. Jadi ditulis lagi. Lanjut gitu. X-nya diisi dengan yang mana? X-nya isi dari fungsi yang sudah diberikan, yaitu x dikurangi 4. Maka di sini 3 kali x menjadi 3x, 3 kali negatif 4 menjadi negatif 12, ditambah 6 kurangi 1. Kita hasilkan dulu yang ada di kurung, maka menjadi 3x dikurangi 6 kurangi 1. Dibuka kurungnya, 3x dikurangi 6 1, maka fungsi y-nya menjadi 3x ditambah 7. Ini merupakan persamaan bayangan dari fungsi linear adalah y sama dengan 3x tambah 7. Jadi persamaan bayangan dari fungsi x, fungsi linear tersebut adalah y sama dengan 3x tambah 7. Selesai.
Kita lanjutkan. Untuk yang nomor 2 di sini, jika sebuah fungsi kuadrat dengan fx yaitu x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3 digeser 2 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Tentukan persamaan bayangan hasil dari pergeseran tersebut. Kita tuliskan dulu. Ini dituliskannya secara pergeseran. Kita cek, maka penyelesaiannya di sini untuk fungsinya, fungsi x-nya yaitu x kuadrat dikurangi 4x tambah 3. Untuk translasinya itu digeser 5 satuan ke atas. Atas itu positif 5. Kemudian maaf ya Allah, digeser 2 satuan ke kiri. 2 satuan ke kiri berarti negatif 2, negatif 2, dan 5 satuan ke atas berarti positif 5. Berarti hasil negatif 2 dan 5. Kemudian kita masukkan di mana rumusnya itu kita dapat fungsi G atau Gx sama dengan fungsi X dikurangi A ditambah B. Ini rumus yang akan kita ambil, di mana kita masukkan dulu dengan Y sama dan fungsi X dikurangi A nya itu adalah negatif 2. Negatif 2, mari kita tulis negatif 2, maaf ya. Kemudian kurung tutup ditambah B nya itu 5. Kita substitusi A dan B nya dulu. Kemudian kita tulis kembali supaya lebih jelas fungsi. Kita kasih senyum, maka X ditambah 2 tambah 5. Kita udah mensubstitusi nilai A dan B nya. Kemudian kita substitusi kepada fungsinya, di mana Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 ya, ditambah 5 dari rumus. Kita kurung dulu, kasih kurung. X kuadrat, X nya tambah 2, X nya tambah 2 dimasukin dari atas, kita urai, maka di sini X tambah 2 dikali X tambah 2 dikurangi, kita kalikan 4x dikalikan negatif 8 ditambah 3 tambah 5. Habis ini kita cek, kita kalikan ini secara aljabarnya. Maafin ya, ini ke sini. Berarti kan x kuadrat plus 4x plus 4 dikurangi 4x dikurangi 8 ditambah 3 tambah 5. Substitusikan di dalam. X kuadrat di sini sudah tidak ada temannya, berarti tulis, kita hapus. Berarti ini kesini. Berarti negatif 4 tambah 3 hasilnya negatif 1 plus 5. Positifkan negatif, hasilnya negatif, berarti x kuadrat plus 4. Nah, maka hasil bayangannya dari hasil pergeseran tersebut adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 4. Oke, kita tulis dulu. Jadi persamaan bayangan hasil pergeseran tersebut adalah Y sama dengan X kuadrat tambah 4. Selesai. Kita lanjut lagi ke nomor 3. Di sini sebuah fungsi linear dengan fungsi X-nya 5/3X dikurangi 2/3 ditranslasi sehingga bayangannya adalah Gx-nya di sini 5/3X tambah 4/3. Maafkan. Lalu tentukan matriks translasi fungsi tersebut. Jika unsur matriksnya adalah bilangan bulat positif terkecil. Yang harus kita ingat bahwa untuk rumus tadi yaitu Gx sama dengan fungsi X dikurangi A ditambah B. Ini yang paling awal. Untuk mana? Ini untuk fungsi linearnya. Di mana translasinya itu nggak ada, maka kita substitusi dulu nilai dari fungsi Gx-nya, di mana Gx-nya itu menjadi 5/3 ya. Ini kan awalnya 5
fungsi X-nya itu 5/3 X dikurangi 2/3 ya. Berarti kan 5/3 X-nya masih dalam bentuk X min A, ya kan? Kemudian dikurangi 2/3 baru ditambah B. Ngerti nggak? Jadi ini itu dari fungsinya, B-nya dari atas. Kemudian kita kalikan ya. Secara aljabarnya 5/3 X sini kalikan berarti dikurangi 5/3A dikurangi 2/3 ditambah B. Ini adalah GX, ya kan? GX. Kita cari di mana sehingga bayangannya hanya di sini GX sama dengan 5/3 X-nya ditambah 4/3. Kita substitusi si GX tadi. GX itu 5/3 X dikurangi 5/3A dikurangi 2/3 ditambah B sama dengan, ya, kita cek sama dengannya 5/3 X tambah 4/3. Kita lihat kanan kiri. Ketika kanan kiri itu kita pindah ruas kan, ada salah satu nilai menjadi 0, habis nilainya jadi 0. Maka di sini sisanya jadi negatif 5/3A dikurangi 2/3 tambah B dengan 4/3. Ya kan? Sampai situ paham. Habis ini kita hilangkan nilai pernya dengan mengalikan semuanya dengan nilai 3 dikali 3 berarti ini kan negatif 5A min 2 tambah B sama dengan 4. Terus gimana lagi Bu? Oke, gimana lagi? Sisakan yang di kiri adalah nilai yang bervariabel A dan B, yang kanan hanya nilai saja, berarti konstanta saja. Berarti di sini negatif 5A ditambah B sama dengan 4 ditambah 2. Pindah ruas. Berarti negatif 5A ditambah B sama dengan 6. Ini adalah garis bayangannya, ya kan? Kemudian kita cek kayak gini. Kita akan mencari ada berapa kemungkinan sih nilai bayangan dari A dan B-nya yang bisa memungkinkan. Oke, untuk itu dan di nilai yang barusan negatif 5A ditambah B sama dengan 6, ya kan? Kita substitusi nilainya secara berurutan. Nilai yang mungkin dari A dan B, karena di sini ada bahasa merupakan bilangan bulat positif terkecil. Kita cari hasilnya. Oke. Kita cari dengan nilai jika A sama dengan 1. Maka kita cek substitusi negatif 5A tambah B sama dengan 6. 5A nya negatif 5 kali 1 tambah B sama dengan 6, berarti negatif 5 tambah B sama dengan 6. B nya sama dengan 6 tambah 5. Betul nggak? Negatif 5 tambah B nya berarti 11, ya. Mohon maaf ada kekeliruan tadi 3B ya. Tuh kan saya jadi nggak mengalihkan. 3 kali B maksudnya di sini ya, 3B. Berarti kan di sini 3B. Berarti kita ambil di sini 3B dan 3B. 11 3B ketika B 11 dibagi 3-nya maka B-nya itu 3, sekian. Berarti dia bukan bilangan bulat. Nah, itu dia. Berarti kita rubah negatif 5A plus 3B sama dengan 6 yang akan kita gunakan yang ini. Lanjut lagi itu untuk 1. Berarti di sini 1 bukan merupakan nilai bilangan bulat positif. Kita masuk lagi ke yang jika A sama dengan 2. Kita coba lagi. Negatif 5A tambah 3B sama dengan 6. Ketika ini berarti negatif 5 kali 2 tambah 3B sama dengan 6. Negatif 2 negatif 10 tambah 3B sama dengan 6. Maka 3B sama dengan 6 tambah 10. 3B sama dengan 16. B nya
16 bagi 3 dia juga bukan bilangan bulat positif. Berarti 1 dan 2 bukan. Kita lanjut lagi, 1 dan 2 bukan. Kita masuk ketika negatif 5A tambah 3B sama dengan 6 jika A-nya itu 3. A-nya 3, tapi 1 dan 2, sekarang 3. Negatif 5 kali 3 tambah 3 kali B tambah dengan 6. Negatif 15 tambah 3B sama dengan 6. Maka 3B sama dengan 6 ditambah 15. 3B sama dengan 21, maka B-nya 21 dibagi 3 yaitu 7. Dapat A-nya 3 dan B-nya 7. Berarti kita dapat ya. Tapi kita coba lagi. Dimana kalau misalkan kita gunakan jika A-nya itu sama dengan 4. Negatif 5 kali 4. Negatif 5A tambah 3B sama dengan 6 ya. Berarti tambah 3B sama dengan 6. Itu kan negatif 20 tambah 3B sama dengan 6. 3B sama dengan 6 20. B-nya 26 bagi 3. B-nya ternyata 26 bagi 3 itu tidak menghasilkan bilangan bulat positif. Itu 4 berarti tidak. Satu kali lagi kita gunakan nilai angka 5 dan 6. Nanti dicoba lagi. Oke, karena permintaannya itu adalah nilai bulat positif tapi yang paling kecil, sudah saja kita sudahi, maka unsur matriks dari bilangan bulat positif tersebut yang terkecil, maka matriks translasi fungsi tersebut adalah 3 dan 7. Maka matriks translasinya berarti 3 T sama dengan 3 7. Positif 3 dan positif 7. Begitu. Mohon maaf.